Dulu kalau sudah mengadakan perjalanan di atas onta itu susah, lepas-lepas susah. Makanya kan ada pemakaian surban yang cuma kelihatan mata. Itu akibat apa? Akibat di dalam perjalanan penuh dengan debu. Nah, kalau buka tutup susah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 23 atau 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati al-muslimun afanillah wa iyyakum, para jemaah Masjid Al-Faruq yang ulun cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah pertemuan perdana kita untuk kajian rutin setiap Senin malam Selasa. Dan insyaallah ta'ala tidak ada lagi kajian Sabtu malam pekan pertama. Insyaallah setiap Senin malam Selasa kajian kita selalu. Dan ini sudah kita bincangkan dengan para ustadz, kemudian juga para pengurus-pengurus masjid yang mengusung dakwah sunnah, bahwa untuk kajian pekanan
khususnya saya sudah tidak ada lagi, dan ini disebabkan karena masjid-masjid kita sudah banyak, kemudian memiliki jamaah masing-masing. Jadi misalkan sekarang di Masjid Imam Syafi'i, di Masjid Baitur Rahman, di Masjid Utsman bin Affan ada kajian, maka tidak akan terbentur satu dengan yang lain, karena setiap masjid memiliki jamaah masing-masing. Jadi mungkin ada kesepakatan apabila ada ustadz yang kita undang dari luar, maka seluruh kajian baru dibatalkan untuk menghadiri kajian ustadz-ustadz tersebut. Jadi jamaah masjid-masjid yang sekitar lebih diberdayakan, sehingga tidak mesti, bahkan malam Kamis Masjid Al-Faruq silahkan untuk mengadakan kajian. Saya kajian di Masjid Imam Syafi'i malam Kamis, di sini juga ada kajian, tidak ada yang melarang, karena setiap masjid sekarang sudah mempunyai jamaahnya masing-masing. Bisa dimaklumi ya. Dan ini adalah fastabiqul khairat. Ini adalah termasuk daripada berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kajian rutin setiap pekan berbeda dengan kajian rutin setiap bulan. Insyaallah ta'ala kita akan lebih cepat menyelesaikan. Saya di Masjid Imam Syafi'i menyelesaikan kitab tauhid, ushul tsalatsah, karena kajiannya rutin per malam kami. Kemudian sekarang nawaqidul Islam. Dan di sini insyaallah jika rutin pun juga bisa melakukannya sesuai dengan jadwal ustadz masing-masing. Dan alhamdulillah asatidzah kita, ustadz-ustadz kita sudah banyak, terutama yang baru-baru pulang dari belajar, mereka sudah banyak, baik yang lulusan Madinah, Universitas Madinah, lulusan Libya, lulusan STAI, lulusan STDI, sudah banyak, dan banyak sekali. Kalau dikumpulkan sangat banyak. Apalagi tahun depan mungkin Al-Ustaz Al-Fadil Abu Hanan atau Abu Hamid, Dr. Syadam Hussein, mahasiswa S3 di Fakultas Islam, Fakultas Aqidah Universitas Madinah, sudah juga turun insyaallah. Jadi harus diberikan waktu-waktu mereka untuk, bahkan kita nanti ada kegiatan misalkan di Masjid Al-Faruq, kita membuat kegiatan besar per 3 bulan. Ustadz-ustadz doktor tersebut kita sediakan waktu, kemudian kawan-kawan bisa membuat bazar, bisa membuat bazar-bazar. Jadi memang besar, dan kajian ustadz-ustadz yang lain dibatalkan per 3 bulan. Nah, kita sekarang memiliki ustadz-ustadz yang sangat mumpuni di bidang para dokter-dokter, tidak kalah dengan yang di luar Kalimantan. Bahkan mudah-mudahan nanti ada sekolah tinggi yang dibuat oleh para ustadz-ustadz tersebut, karena SDM kita mencukupi, alhamdulillah. Adapun yang berbicara di hadapan Bapak Ibu ini sudah tua, masuk kandang ya, sudah masuk pesantren, di pesantren. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga, babul mashi 'alal khuffain, bab mengusap di atas 2 khuf. Dalam terjemahannya mengusap sepatu, mungkin kurang tepat kalau diterjemahkan dengan sepatu, tapi yang lebih tepat adalah mengusap di atas 2 khuf.
Saya belum cek apakah di dalam kamus besar bahasa Indonesia apakah ada khuf atau tidak. Ya, tidak ada. Ya. Yang jelas bab mengusap di atas dua khuf. Kemudian apa itu khuf yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di sini di buku terjemahan kita, yaitu sepatu. Khuf. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti' berkata, al-khuffan ma yulbasu 'ala rijli minal julud. Sesuatu yang dipakai pada kaki terbuat dari kulit. Sesuatu yang dipakai pada kaki terbuat dari kulit. Wa yulhaqu bihima ma yulbasu 'alaihima minal kattan was-suf. Dan dikategorikan juga dengan dua khuf ini adalah sesuatu yang dipakai pada kedua kaki yang terbuat dari katun atau dari benang wol, yaitu seperti kaos kaki dan semisalnya. Wa shibhu dzalika min kulli ma yulbasu 'ala rijl mimma tastafidu minhu bit-taskhin. Dan yang semisal dengan hal itu dari setiap apa saja yang dipakai pada kaki, ya, yang setiap dipakai pada kaki untuk menutupi kaki sehingga kaki tersebut tidak terlalu dingin atau hangat. Ini yang disebut dengan khuf. Makanya babnya babul mashi 'alal khuffain. Bab mengusap di atas dua khuf. Khuf yang dimaksud sesuatu yang dipakai pada kaki terbuat dari kulit. Dan dikategorikan juga adalah yang terbuat dari benang wol seperti kaos kaki dan semisalnya untuk menghangatkan kaki tersebut. Kemudian kita baca hadis yang dibawakan, yaitu hadis ke-23. Qala al-musannif rahimahullah 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffayhi fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn famasaha 'alayhima. Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menuturkan, aku pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Aku pun turun untuk melepas kedua sepatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, biarkan saja sepatu itu karena aku memakainya dalam keadaan suci. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan beliau adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Masuk Islam pada peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq namanya juga peperangan Ahzab. Disebut perang Khandaq karena Nabi Muhammad SAW membuat parit yang dalam dan lebar di sekitar kota Madinah sehingga musuh tidak bisa masuk walaupun dengan mengendarai atau menunggangi kuda karena dia dalam dan lebar. Disebut Khandaq seperti itu. Bisa juga disebut dengan Al-Ahzab. Al-Ahzab karena semua faksi kekafiran kemusyrikan menyerang kota Madinah. Dari mulai Yahudi, Nasrani, Majusi, kafir Quraisy menyerang kota Madinah. Lalu setelah itu beliau berhijrah. Dan
peperangan pertama yang beliau ikuti, dan perang Khandaq ini tahun ke-5 Hijriah. Peperangan pertama yang beliau ikuti adalah perang Hudaybiyah, yaitu tahun ke-6 Hijriah. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau termasuk yang sering berkhidmat menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyiapkan air wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk daripada pemimpin Arab. Kemudian beliau menjadi gubernur di kota Basrah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu juga pernah menjadi gubernur di kota Kufah di Irak sebanyak 2 kali. Dan beliau wafat di sana pada tahun 50 Hijriah. Ini adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Kemudian di sini disebutkan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu menuturkan, aku pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Perjalanan yang dimaksud adalah peperangan Tabuk pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Peperangan Tabuk pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Dan peperangan Tabuk ini perang-perang terakhir Rasulullah SAW. Karena 9, 10 setelah itu beliau meninggal, 11. Jadi perang hari-hari terakhir Rasulullah SAW. Dan ada kitab menarik judulnya Wasaya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fil mi'atil akhirah min hayati. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di 100 hari terakhir di kehidupan beliau. Bagus ini dibaca untuk kaum muslimin. Dan wasiat-wasiat tersebut sangat ironis sekali, malah banyak yang dilanggar oleh sebagian kaum muslimin. Aku pernah bersama Nabi Muhammad SAW dalam sebuah perjalanan, aku pun turun. Turun di sini diterjemahkan turun ya. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya fa'ahwaitu. Ada yang mengatakan bahwa turun di sini maksudnya adalah beliau menjulurkan kedua tangan beliau. Di ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, beliau menjulurkan kedua tangan beliau ke kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa turun maksudnya di sini adalah yaitu dari berdiri kemudian duduk. Dari berdiri kemudian, asalnya kan berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdiri lalu duduk untuk melepas kedua sepatu khuf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anzi'a khuffaihi, untuk melepas kedua sepatu khuf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, da'huma, biarkan saja kedua sepatu khuf tersebut. Artinya tinggalkan, jangan dilepaskan, biarkan saja. Jadi mungkin waktu itu Rasulullah SAW ingin dikira Al-Mughirah bin Syu'bah ingin berwudu. Maka beliau berusaha untuk menunduk dari berdiri menuju duduk. Kemudian ingin melepaskan kedua sepatu khuf Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, biarkan saja kedua sepatu tersebut. Artinya tinggalkan, jangan dilepaskan. Karena aku memakainya dalam keadaan suci. Artinya memakai kedua sepatu tersebut dalam keadaan suci. Nanti kita akan jelaskan apa maksud daripada memakai kedua sepatu tersebut dalam keadaan suci. Famasaha alaihima. Kemudian lantas Nabi Muhammad SAW mengusap kedua sepatu tersebut. Mengusapnya bagaimana? Yaitu mengusapkan tangannya di atas kedua sepatu khuf dalam keadaan tangannya basah dengan air. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi.
Taib. Kemudian hadis yang ke-23, 24. Nanti baru kita jelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Qala al-musannif rahimahullah an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhuma qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fabala wa tawadda'a wa masa ala khufaihi mukhtasara. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Beliau buang air kecil, kemudian berwudu dan mengusap sepatu. Hadis ini disampaikan secara ringkas. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan kita sudah bahas biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini pada hadis yang ke-18, yaitu Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Tapi tidak mengapa kita ulang. Nama lengkap beliau Hudzaifah bin al-Yaman bin Jabir al-Absi. Beliau masuk Islam dan juga bapaknya masuk Islam. Dan kedua-duanya ingin mengikuti perang Badar. Lalu setelah itu ditahan oleh orang-orang musyrik kafir Quraisy. Tidak boleh ikut perang. Lalu karena tidak bisa ikut, akhirnya mereka berdua ikut di peperangan Uhud. Perang Uhud tahun ke-3 Hijriah. Dan kaum muslimin karena tidak tahu bapaknya masuk Islam, kaum muslimin membunuh bapaknya. Ya. Maka kemudian Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu berhak mendapatkan diat, kompensasi atas terbunuhnya bapaknya oleh kaum muslimin. Tetapi beliau akhirnya mensedekahkan kompensasi tersebut ke kaum muslimin atau kepada agama Islam. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, haddatsani ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan wa ma yakun ila yaumil qiyamis saah. Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis kepadaku apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Makanya Hudzaifah bin al-Yaman disebut sebagai sahibu sir, yaitu sahabat pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberitahukan secara rahasia kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu nama-nama orang-orang munafik. Kan orang-orang munafik itu tidak diketahui karena dia permasalahan hati. Dan Rasulullah SAW memberitahukan kepada Hudzaifah bin Yaman nama-nama orang-orang munafik yang ingin berbuat makar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari peperangan Tabuk. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu beliau mengikuti perang Khandaq dan peperangan setelahnya. Jadi seluruh peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari mulai perang Khandaq, Hunain, kemudian Sulhul Hudaybiyah, Bai'atur Ridwan, kemudian setelah itu Fathu Makkah, kemudian Khaybar, kemudian Tabuk, kemudian peperangan Bani Mustaliq dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW wafat, beliau ikut. Dan juga penaklukan negeri Irak setelah zaman Rasulullah SAW wafat. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan beliau sebagai gubernur di kota Al-Madain. Dan beliau tinggal di situ sampai tahun 36 Hijriah dan wafat pada tahun 36 Hijriah. Taib. Kemudian disebutkan Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan,
aku bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Di sini yang dimaksud perjalanan bisa jadi ini adalah peperangan Tabuk. Beliau buang air kecil. Dalam riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW ata subatatu qaumin. Ata subatata qaumin. Beliau mendatangi kebun suatu kaum. Fabala qa'iman. Lalu beliau berdiri, kencing sambil berdiri. Thumma da'a bima'in faji'tuhu bima'in fatawadda. Kemudian beliau minta didatangkan air, lalu Hudzaifah bin Al-Yaman membawakan air, lalu beliau berwudu. Ya. Kemudian beliau di dalam wudunya tersebut masaha ala khuffai. Beliau mengusap di atas dua sepatu khufnya. Hadis ini disampaikan secara ringkas, artinya hadisnya panjang kemudian diringkas oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Baik. Apa pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah hukum mengusap di atas dua sepatu khuf. Apa hukumnya? Maka hukumnya adalah mubah, boleh. Hukumnya mubah, boleh. Dan ini adalah kesepakatan ahlu sunnah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab beliau Al-Majmu' madhabuna wa madhabul ulama'i kafah jawazul mashi alal khuffain fil hadari was safar. Artinya pendapat kita dan pendapat kita itu maksudnya mazhab Syafi'i. Dan pendapat para ulama secara umum bolehnya mengusap di atas dua sepatu khuf. Baik dalam keadaan muqim, tidak safar, ataupun dalam keadaan safar. Yang menyelisih hukum ini hanya kaum Syiah dan kaum Khawarij. Mereka mengatakan tidak boleh mengusap di atas dua sepatu khuf. Ya. Dan perselisihan dari kaum Syiah dan kaum Khawarij ini adalah khilafun batil mardud. Perselisihan yang batil dan tertolak. Kenapa? Karena bahkan Imam Ibnul Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma' menukilkan ijma'ul ulama ala jawazil mashi al-khuf. Menukilkan kesepakatan para ulama atas bolehnya mengusap di atas dua sepatu khuf. Ijma'. Nah, kalau sudah ijma' itu kalau datang khilaf setelahnya enggak dianggap ini khilaf. Ini pendapat orang-orang Syiah Rafidhah dan juga kaum Khawarij yang menolak dibolehkannya mengusap di atas dua sepatu khuf ini tertolak. Kenapa? Karena sebelumnya dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnu Al-Munzir rahimahullahu ta'ala. Apa dalil ijma'? Dalil ijma' adalah hadis-hadis yang sangat masyhur tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas dua sepatu khuf baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan muqim. Nih, sekarang musim hujan. Dingin biasanya, terutama yang lantai-lantainya keramik dingin. Maka daripada kedinginan, maka boleh memakai dua sepatu khuf. Ya, boleh memakai dua sepatu. Dan itu ditunjuki oleh Rasul sallallahu alaihi oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun bukan dalam keadaan safar. Ya. Dan bahkan beliau memerintahkan akan hal itu. Beliau memberikan keringanan di dalam hal itu. Dan kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya mengusap di atas dua sepatu khuf. Nah, itu poin pertama atau permasalahan pertama, hukum mengusap di atas dua sepatu khuf. Kemudian yang kedua,
permasalahan yang kedua, mana yang lebih utama? Mengusap di atas dua sepatu khuf atau membasuh kedua kaki? Ya. Misalkan pian dalam perjalanan pakai kaos kaki, pakai sepatu. Mana yang lebih utama? Kita mengusap di atas kaos kaki ataupun melepas kaos kakinya dan berwudu seperti biasa, membasuh kedua kaki. Paham pertanyaannya? Paham permasalahannya? Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu membasuh kaki lebih utama dibandingkan mengusap. Membasuh kaki. Dan ini adalah pendapatnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Jumhur berarti. Membasuh kaki lebih utama. Dan ini juga riwayat pendapat dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, alasan mereka adalah karena yang disebutkan dalam Al-Quran membasuh kaki. Yang disebutkan dalam Al-Quran apa? Membasuh kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arjulakum ilal ka'bain." Dan membasuh kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Kemudian alasan mereka yang kedua dari pendapat pertama ini yang mengatakan membasuh kaki lebih utama adalah karena muwadzabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kebanyakan waktu beliau saat beliau berwudu, beliau membasuh kaki. Kebanyakan waktu beliau saat beliau berwudu, beliau membasuh kaki. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mengusap lebih utama. Mengusap di atas 2 sepatu khuf lebih utama. Saya ingin contohkan, lupa tadi. 2 sepatu khuf itu gimana sih bentuknya? Nah, ini bisa dilihat 2 sepatu khuf. Nah, ini. Bisa di zoom ya. 2 sepatu. Jarang dijual di Banjar. Orang belum pernah lihat lagi. Tapi kalau di Saudi banyak. Di Arab Saudi banyak. 2 sepatu. Biasanya terbuat dari kulit. Ya. Terbuat dari kulit. Apakah di zaman Nabi Muhammad SAW sebagus ini? Ada, jelas kada. Ya. Ini kan gambar sekarang. Taib. Pendapat yang kedua adalah mengusap lebih utama. Dan ini pendapatnya Imam Asy-Sya'bi, Imam Hammad bin Zaid, Imam Al-Hakam, dan juga salah satu riwayat dari riwayat yang paling benar pendapat Imam Ahmad. Alasan mereka karena hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Hibban dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu." Allah lebih suka keringanannya dikerjakan sebagaimana Allah menyukai kewajibannya dilaksanakan. Memakai 2 sepatu khuf dan mengusap di atasnya ini adalah keringanan. Maka mengerjakan keringanan lebih disukai oleh Allah. Ini alasan mereka. Dan dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Makhtira li Rasul sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun itsman." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilihkan dalam 2 pilihan. Maka beliau memilih yang paling mudah selama itu bukan dosa. Dan mengusap di atas 2 sepatu khuf lebih mudah dibandingkan melepas, kemudian membasuh kaki. Apalagi pian tidak seperti di zaman dulu. Kita sekarang seperti zaman dulu. Dulu kalau sudah mengadakan perjalanan di atas onta, itu susah, lepas-lepas susah. Makanya kan ada pemakaian surban yang cuma kelihatan mata. Itu akibat apa? Akibat di dalam perjalanan penuh dengan debu.
Nah, kalau buka tutup susah. Makanya nanti ada pembahasan setelah ini atau nanti mengusap di atas surban. Kalau tidak salah sudah mungkin. Mengusap di atas. Nah, itu dia. Itu pendapat yang kedua. Dan juga pendapat yang kedua ini mereka beralasan bahwa dengan mengusap itu menyelisih ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah yang diselisih tadi? Kaum Syiah Rafidhah dan kaum Khawarij yang menolak mengusap di atas dua sepatu khuf. Pendapat yang ketiga adalah yaitu sama saja. Mau dibasuh, mau diusap, dibasuh kakinya ataupun diusap dua sepatu khufnya, terserah saja. Dan ini pendapat yang lebih mu'tadil. Dan ini pendapatnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW lam yakun yatakallaf. Beliau tidak terlalu membebani diri. Kapan beliau memakai dua sepatu khuf, beliau usap. Kapan beliau tidak memakai dua sepatu khuf, beliau basuh kakinya. Jadi tergantung keadaan. Dan ini juga dijelaskan dalam kitab Al-Mughni, kemudian dalam kitab Al-Majmu'. Nah, silakan azan. Baik, itu tadi poin yang kedua ya. Yaitu mana yang lebih utama, membasuh kaki atau mengusap di atas dua sepatu khuf. Maka kita katakan tergantung keadaan. Yang kita kuatkan pendapatnya adalah tergantung keadaan. Poin atau permasalahan yang ketiga, bagaimana cara mengusap di atas dua sepatu khuf? Bagaimana cara mengusap di atas dua sepatu khuf? Saya akan bawakan perkataan Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Mughni, qala Ibnu Aqil rahimahullah, sunnatul mashi hakadha an yamsahu khuffaini biyadaihil yumna lil yumna wal yusra lil yusra. Imam Ibnu Aqil rahimahullah berkata, sunnahnya mengusap seperti ini, yaitu mengusap kedua sepatu khuf dengan kedua tangan secara sekaligus. Kanan di kaki kanan, kemudian kiri di tangan kanan di kaki kanan, tangan kiri di kaki kiri. Kemudian diusap secara bersamaan. Diusap secara bersamaan. Berarti kan otomatis dia menunduk. Ya, diusap secara bersama. Ini mun parutnya ganal ngalih nih. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan, kaifama fa'alahu fahuwa jaizun bil yadil wahidah aw bil yadain. Bagaimanapun dia melaksanakannya, maka boleh. Entah satu tangan kanan, nanti bergantian tangan kiri. Ya, atau dua-duanya diperbolehkan. Karena memang belum ada dalil yang eksplisit, spesifik yang menceritakan tentang ini. Baik. Kemudian yang permasalahan keempat. Mengusap yang secukupnya di atas dua sepatu khuf itu seapa? Ini kan ada sepatu nih. Dua sepatu. Nah, mengusapnya itu seapa? Setengah kah? Sepertiga kah? Atau seapa? Atau seluruhnya kah? Atau sebasah-basahnya kah? Nah, maka jawabannya terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada 3 pendapat. Yang pertama, yang cukup dalam mengusap adalah mengusap kebanyakan dari bagian depan. Ya, bagian depan yang pas bertepatan dengan jari-jari kaki. Pas bertepatan dengan jari-jari kaki. Nah, ini adalah pendapatnya mazhab Hambali. Mereka beralasan bahwa ucapan mengusap disebutkan oleh Rasulullah SAW secara mutlak, tidak ada pembatasan. Dan Nabi Muhammad SAW menafsirinya dengan perbuatan beliau.
otomatis wajib dikembalikan kepada tafsiran Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama adalah dengan mengusap sebagian besar dari yang sama dengan jari jemari. Ya, itu usapan yang mencukupi, dan ini adalah mazhab Hambali. Pendapat yang kedua, usapan yang mencukupi adalah pokoknya yang paling minimal dari kata mengusap. Seini gini. Nah, sama mengusap dah. Ya pokoknya yang paling minimal dari kata mengusap. Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian mazhab Imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah. Kemudian mazhab Imam Abu Thawr. Kemudian Daud al-Zahiri. Mereka beralasan bahwa kata mengusap umum, tidak ada pembatasannya. Ya. Oleh karena itu tidak ada pembatasannya dan belum dinukilkan secara eksplisit dari Nabi Muhammad SAW, maka dikembalikan kepada bahasa. Yang namanya mengusap, siapapun pokoknya mengusap. Misalkan sepatu khufnya bagus, basah kena sayang, maka basahi titik ya, usap pokoknya sedikit. Ini sudah mencukupi. Kita membicarakan apa? Bagian yang tercukupi dalam mengusap. Pendapat yang ketiga adalah pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, yaitu mengusap paling minim 3 jari. Ikhtilaf ini hampir sama dengan permasalahan mengusap kepala, rambut kepala. Nah itu masalahnya sama. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah dengan rambut kepala kalian. Ada yang berapa jumlah paling minimal mengusap? Ada yang cuma 3 helai. Makanya kan kita biasa lihat orang sedikit. Ya. Ada yang seluruhnya. Dan wallahu alam pendapat yang pertama lebih utama. Lebih kuat. Yaitu mengusap bagian, di sini bahasanya begini. An yamsaha aktsara maqdamin zahirahu khututan bil asabi'. Mengusap kebanyakan bagian depan, ya, yang dia usap dengan jari jemarinya. Jadi kebanyakan bagian depannya ini misalkan kakinya diusap kebanyakan yang bersamaan dengan jari jemarinya. Ini pendapat yang lebih kita kuatkan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang selanjutnya adalah disyaratkan bolehnya mengusap di atas 2 sepatu khuf setelah memakainya dalam keadaan kaki sudah suci berwudu. Jadi sebelum mengusap, maka kita berwudu normal dulu. Basuh wajah, tangan, mengusap kepala, telinga. Kemudian setelah itu baru membasuh kaki. Baru pasang 2 sepatu khufnya tadi. Baru kalau batal, nanti baru diusap 2 sepatu. Itu maksudnya. Disyaratkan bolehnya mengusap di atas 2 sepatu khuf, memakai 2 sepatu khuf tersebut dalam keadaan suci kakinya. Suci di sini maksudnya sudah berwudu sebelumnya. Dan ini tidak ada khilaf di antara para ulama, tidak ada ikhtilaf di antara para ulama. Bahwasanya mereka mensyaratkan sebelum mengusap di atas 2 sepatu khuf, maka seseorang berwudu dengan sempurna dahulu. Berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu yang berbunyi, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Aku memasukkan 2 sepatu khuf tersebut ke kedua kakiku dalam keadaan kedua kakiku dalam keadaan suci, yaitu sudah berwudu. Nah, ini permasalahan. Permasalahan selanjutnya, apakah syarat
mengusap di atas apakah syarat memakai dua sepatu khuf di atas dalam keadaan suci yang sempurna? Maksudnya bagaimana sih? Gini. Kan kita katakan tadi memakainya harus kakinya harus apa? Suci, sudah berwudu. Nah, misalkan begini. Ada orang berwudu sempurna, pas bagian kaki sidin basuh kaki kanannya. Lalu pakai sepatu khuf. Kemudian sidin basuh kaki kirinya, lalu pakai sepatu khuf. Nah, itu boleh. Paham permasalahannya? Ya. Beda dengan yang tadi. Yang tadi sudah dua-duanya dia basuh. Nah, permasalahan kita yang sekarang ini, apakah harus dua-duanya tabasuh baru memakai dua sepatu khuf? Ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya disyaratkan memakai dua sepatu khuf di atas toharah yang sempurna, di atas kesucian yang sempurna. Artinya, dua kakinya kanan dan kiri harus dibasuh dulu dalam wudhu yang sempurna. Kalau ada yang membasuh kaki kanan, kemudian dia memakai dua sepatu khuf, lalu membasuh kaki kiri, pakai sepatu khuf, maka ini tidak boleh dia mengusap di atas dua sepatu khuf. Tidak boleh. Bukan wudhunya nggak sah, wudhunya sah. Tetapi permasalahannya tidak boleh mengusap nanti kalau sudah batal, mengusap di atas dua sepatu khuf. Paham ini? Ada ikhwah? Wudhunya sah, tidak mengapa. Karena kan dua-duanya dibasuh. Cuma belum sempurna sudah dipakaikan dua sepatu khufnya. Itu yang jadi masalah. Pendapat yang kedua adalah pendapat, dan ini kebanyakan para ulama, pendapat yang pertama tadi. Jadi harus dua-duanya dulu suci, baru dipakaikan. Pendapat yang kedua adalah boleh membasuh salah satu dari kedua kaki, lalu dipakaikan sepatu khuf. Kemudian basuh kiri, lalu dipakaikan sepatu khuf. Dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, Yahya ibn Adam, kemudian mazhab Imam Al-Muzani dari Imam mazhab Syafi'i, Abu Thawr, Imam Daud al-Zahiri. Kemudian ini adalah pendapat dari Imam Mutarrif, yaitu kawannya Imam Malik, Imam Ibnul Munzir, dan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur, yaitu dua-duanya harus suci dulu. Baru setelah itu dipakaikan dua sepatu khufnya. Kenapa? Karena hadis Mughirah bin Syu'bah jelas sekali. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Aku memasukkan keduanya dalam keadaan kedua kakiku suci. Dua kaki dua-duanya. Nah, ini dia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW memperbolehkan bagi orang yang mukim apabila dia berwudu lalu dia memakai dua sepatu khuf untuk mengusap sehari semalam. Ya. Dan yang mengusap hanya kaki kiri tidak yang belum mengusap kaki kiri tidak dinamakan sudah berwudu. Jadi gini, kan Nabi Muhammad SAW memperbolehkan untuk yang mukim mengusap di atas dua sepatu khuf. Jaraknya 1 hari 1 malam. Kalau musafir berapa? 3 hari 3 malam. Kalau yang mukim boleh mengusap di atas dua sepatu khuf 1 hari 1 malam. Asalkan sebelumnya berwudu sempurna. Tidak dikatakan berwudu sempurna kecuali ketika dia membasuh kedua kaki. Makanya syaratnya adalah harus wudunya sempurna. Harus sucinya sempurna. Dua-dua kakinya dibasuh dulu baru boleh memakai dua sepatu khuf. Baik. Kemudian pendapat selanjutnya atau permasalahan selanjutnya. Wajib melepaskan sepatu khuf saat mandi. Mandi junub. Wajib melepaskan. Jadi jangan mandi pakai sepatu-sepatunya. Wajib mandi
saat mandi junub wajib melepaskan dua sepatu khuf. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sofwan bin Assal radhiyallahu an. Beliau bercerita kan Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyan illa min janabah walakin min gha'itin wa bawlin wa naumin akhrajahu Tirmidzi. Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah SAW memerintahkan kami, jika kami dalam keadaan safar, jangan melepaskan dua sepatu khuf kami sebanyak 3 hari 3 malam. Jadi memang diperintahkan ini. Kecuali dalam keadaan junub. Nah, kalau dalam keadaan junub, maka dilepaskan itu. Mandi dalam keadaan tidak memakai dua sepatu khuf. Tetapi yang boleh adalah kalau buang air kecil, buang air besar, atau tidur. Nah, ini tidak dilepas boleh. Asalkan bukan dalam keadaan apa? Junub. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, la yajuzul mashu 'alal khuffi fi ghuslil janabah. Fi ghuslil janabah. Tidak diperbolehkan atau la yujzi'u afwan. Tidak sah mengusap di atas dua sepatu khuf dalam mandi junub. Ya apa juga mandi junub pakai sepatu? Masuk bajunya lah. Harus dilepas. Nassa alaihi Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah menegakkan hal ini. Wattafaqa alaihi al-ashab wa ghairuhum. Dan ulama-ulama mazhab Syafi'i juga bersepakat atas ini. Dan juga selain ulama mazhab Syafi'i bersepakat atas hal ini. Bahwa apabila junub wajib dilepas sepatu khufnya. Wala a'lamu fihi khilafan li ahadin minal ulama. Dan aku tidak mengetahui ada terjadi ikhtilaf seorang pun dari para ulama dalam masalah ini. Wa kadza la yujzu masul khuffi ghuslil haid wan nifas. Demikian pula tidak sah mengusap di atas khuf saat mandi haid dan nifas serta habis melahirkan. Wala fil aghsalil masnunah. Tidak juga di dalam mandi-mandi yang sunnah. Ka ghuslil jum'ah wal 'id wa aghsalil hajj. Seperti mandi hari Jumat, mandi hari raya, mandi pas waktu haji. Wa ghairuha nassa alaihi Syafi'i. Dan selainnya, dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang ditegaskan oleh beliau. Wattafaqa alaihi al-ashab. Dan para ulama mazhab Syafi'i juga bersepakat atasnya. Wa kullu hadza mustanbitun min hadits Safwan. Dan seluruhnya ini diambilkan dari hadis Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Jadi, pokoknya kalau mandi harus dilepas. Tidak boleh mengusap di atas dua sepatu khuf. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, al-mashu 'alal khuffain khasun bil wudu, la madkhala lil ghusli fihi bil ijma'. Mengusap di atas dua sepatu khuf ini khusus untuk wudu. Tidak ada dalam mandi sama sekali. Tidak masuk dalam mandi sama sekali. Dengan kesepakatan para ulama, dengan ijma'. Ijma' itu referensi hukum yang sangat kuat ya. Kan referensi hukum kita itu Al-Qur'an, hadis, ijma'. Ijma' itu artinya ittifaq mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mas'alatin min masailid din. Kesepakatan ulama Islam di dalam sebuah permasalahan agama sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kesepakatan yang paling kuat adalah kesepakatan para sahabat karena jumlah mereka sedikit. Ya, tidak lebih dari 150.000. Kalau kesepakatan di zaman dengan para tabi'in, para sahabat dan tabi'in banyak. Susah, sedangkan mereka berpencar-pencar. Ya. Makanya kesepakatan yang paling kuat adalah kesepakatannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik, itu bermasalah. Jadi wajib melepaskan sepatu khuf saat mandi. Baik mandi junub atau mandi apapun. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, la madkhala lil ghusli fi mashil khuf, fil mashi al khuf. Tidak ada jatah untuk mandi dalam mengusap di atas dua sepatu khuf. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya. Waktu mengusap di atas dua sepatu khuf.
Baik itu untuk musafir atau untuk mukim. Waktu mengusap. Misalkan gini, saya mukim kan sekarang saya pakai sepatu khuf. Setelah berwudu sempurna saya pakai sepatu khuf. Lalu hadas, kentut, buang air kecil, buang air besar. Lalu saya berwudu kan untuk sholat. Maka mengusapnya ini sehari semalam. Kalau saya mukim. Artinya setelah sehari semalam harus dilepas sepatunya. Harus dilepas sepatunya. Wudu lagi seperti biasa, baru pasang lagi. Nah ini pembicaraan waktu. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam harus dilepas. Berwudu seperti biasa, lalu pasang lagi. Lalu usap lagi. Nah itu maksudnya. Taib. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ja'ala Rasulullah SAW thalathata ayyamin wa layaliyahan lil musafir wa yawman wa laylah lil muqim. Rasulullah SAW menjadikan 3 hari 3 malam untuk musafir dan 1 hari 1 malam untuk muqim. Lihat ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang orang-orang Syiah Rafidhah sangat mengagungkannya. Tapi karena mereka penuh dengan hawa nafsu, mereka mengingkari hadis tersebut. Padahal yang meriwayatkan adalah imam mereka. Bahkan sebagian menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi mengusap di atas 2 sepatu khuf termasuk permasalahan fikih yang menjadi pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Kan biasanya permasalahan yang membedakan itu permasalahan akidah. Maka ini salah satu permasalahan fikih yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahli bidah. Yaitu permasalahan mengusap di atas 2 sepatu khuf. Ada hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafir idza tawadda wa labisa khuffaihi thumma ahdatha wudu'an an yamsaha 3 ayyam wa layaliyahan walil muqim yawman wa laylah. Hampir sama dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW memberikan keringanan untuk musafir kalau sudah berwudu lalu memakai 2 sepatu khuf, kemudian dia berhadas lalu berwudu kembali, maka mengusapnya 3 hari 3 malam. Kalau mukim 1 hari 1 malam. Dan hadis ini hasan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini juga diriwayatkan oleh sekelompok para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan inilah pendapat jumhur ulama dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya. Meskipun terjadi khilaf di antara para ulama bahwa berapa jarak, berapa lamanya. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur para sahabat, para tabi'in, para ulama, bahwa waktu mengusap untuk musafir 3 hari 3 malam, untuk mukim 1 hari 1 malam. Taib. Selanjutnya, kapan memulai mengusap? Dinyatakan waktunya tadi nih, kapan? Yang 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam itu kapan dimulainya? Paham maksud saya? Maka terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada 3 pendapat. Yang pertama, memulai mengusap saat mengusap setelah berhadas. Misalkan ya, pakai waktu sajalah. Jam 10, saya berwudu, 10 pagi nih. Berwudu, sempurna, lalu memakai 2 sepatu khuf. Lalu batal. Lalu setelah itu saya berwudu. Maka hitungan 1 hari 1 malam dari mulai batal tadi. Dari mulai batalnya tadi. Batalnya jam berapa? Jam 11 misalkan. Dari mulai jam 11 berarti. Berarti 1 hari 1 malam 24 jam ya, sampai besok hari besok pagi. Dari mulai jam 11, pokoknya dari mulai berhadas. Dan inilah pendapatnya
Imam Ahmad, salah satu riwayat dari pendapat beliau. Kemudian Imam Al-Auza'i, Abu Thawr, Imam Daud Al-Zahiri. Kemudian ini pendapatnya yang dipilih oleh Imam Ibnul Munzir. Dan dikisahkan bahwa ini adalah pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Imam Nawawi berkata wal mukhtarur rajih dalilan. Dan inilah pendapat yang dipilih sesuai dengan dalil. Bahwa memulai hitungan mengusap setelah berhadas. Saat mengusap setelah berhadas. Saat mengusap setelah berhadas. Jam 10 memakai sepatu khuf, lalu berhadas, jam 11 mengusap. Mulai itulah dihitung 1 hari 1 malam. Pendapat yang kedua, memulai mengusap dari awal hadas setelah memakai. Nah, bagaimana itu? Jadi begini. Misalkan jam 10 memakai. Pakai sepatu khuf. Ya, mulai saat itu dihitung sebagai apa? Hitungan mengusap. Jadi memulai memakai 2 sepatu khuf, mulai saat itu dihitungnya 1 hari 1 malamnya atau 3 hari 3 malamnya, jam 10. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yaitu saat memulai saat berhadas setelah mengusap setelah memakai 2 sepatu khuf. Jadi ada 3 pendapat. Ya. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Menghitung waktu usapan saat mengusap setelah berhadas. Menghitung waktu usapan saat mengusap setelah berhadas. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ulun beri contoh. Jam 10 saya berwudu sempurna lalu memakai 2 sepatu khuf. Ya, lalu berhadas. Biarkan aja hadasnya. Kencing kah, buang air besar kah, kentut kah, guring kah. Lalu karena mau sholat zuhur jam 12, ulun berwudu. Lalu mengusap di atas 2 sepatu. Nah, mulai jam 12 itulah hitungannya. Paham? Ya, ini para ikhwah. Pendapat yang kedua, yang ketiga bagaimana? Yang kedua, mulai makai 2 sepatu. Pendapat yang ketiga bagaimana? Mulai hadas yang pertama setelah memakai 2 sepatu khuf. Memberi contoh. Jam 10 memakai 2 sepatu khuf. 10 lewat 5 menit bakantut. Nah, mulai saat itu dihitungnya. Paham ya? Nah, pendapat yang kita kuatkan bagaimana? Tadi jam 10 memakai, kemudian jam 10 lewat 5 bakantut, biarkan aja itu. Jam 12 mau sholat zuhur, baru berwudu, maka mulai saat itu menghitungnya. Paham? Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wah, habis waktu kita Masih banyak pembicaraan, ulun tadi mau menyelesaikan tapi ternyata masih banyak pembicaraan tentang mengusap di atas 2 sepatu. Waktu kita habis. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum kita selesaikan, yaitu siapa yang mengusap di atas 2 sepatu khuf dalam keadaan mukim, kemudian setelah itu safar.
Ya, rencananya tidak ada ingin safar. Tapi dia mengusap di atas 2 sepatu khuf. Nah, mana yang kita kuatkan pendapatnya? Menghitungnya pas mukim atau menghitung habisnya pas safar? Mukim berapa hari tadi? 1 hari. Musafir 3 hari 3 malam. Maka pendapat yang lebih kuat adalah bahwa dia mengusap usapan si mukim. Dan ini adalah mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Dan alasannya adalah terkumpul keadaan safar, keadaan mukim. Maka yang lebih didahulukan adalah keadaan mukim. Kenapa? Karena yang pasti mukim kita. Mukim mengusap di atas 2 sepatu khuf dalam keadaan mukim. Lalu setelah itu ternyata sore-sore safar. Malam-malam safar. Mana yang dihitung? 1 hari 1 malamnya kah? Atau 3 hari 3 malamnya kah? Yang dihitung adalah 1 hari 1 malamnya. Artinya setelah 1 hari 1 malam, nanti di dalam safar, maka lepas dulu. Berwudu secara sempurna, baru pasang lagi, baru nanti kalau berhadas, baru boleh mengusap di atas 2 sepatu khuf. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai sini dulu deh. Karena waktu kita habis, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.